Nah, kemudian setelah adanya larangan mudik pada tanggal 6 sampai 17, apakah masih ada penerbangan? Prediksi puncak arus balik di Bandara Hang Nadiem Batam ini. Puncak arus balik saya prediksikan Slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a Misalnya fact. kita baca sepintas itu larangan mudik. Tapi kalau kita dalami tidak dilarang untuk orang-orang tertentu. Untuk orang mudik yang pergi happy, tidak ada sebab yang karena hal yang saya sebutkan tadi itu memang dilarang. Ada penghentian operasional di pelabuhan tetap berjalan. Gitu. Nah, itu dia nih Ramasinta. Jadi hoax. Hai, selamat datang di ruang 1007. Saya Santenya Semarang. Saya Bapak Wisanggeni. Aduh, sekarang kita mau mudik, Bang. Mau mudik, kita mau pulang kampung. Jadi di Rumah Tempat Indonesia kan larangan mudik itu udah berlaku dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 untuk tahun ini. Berarti tahun kedua emang tidak boleh mudik ya. Tidak boleh mudik. Nah, bagaimana sih situasi dan kondisi di Bandara Hang Nadiem Batam sendiri? Nanti kita akan tanya-tanya bersama dengan Bapak GM Bubu Hang Nadiem Batam, ada Bapak Beni Syahroni. Baik, ya pastinya kita akan melihat suasana bagaimana sih arus lalu lintas. Jadi bukan hanya melalui udara ya, tetapi juga melalui laut. Iya. Nanti kita akan ini juga ya ketemu dengan Bapak Direktur Badan Pengelola Pelabuhan Batam. Yaitu ada Bapak Nelson Idris dan juga ada Bapak GM dari Badan Pengelola Pelabuhan Batam, yaitu ada Bapak Ferry Wise. Sekarang kita sedang berada di Bandara Internasional Hang Nadiem. Ya pastinya kita akan melihat situasi bagaimana sih arus lalu lintas yang ada di sini ya. Ini di belakang kita adalah kedatangan, Bang. Pintu Sepi, kedatangan. lihat di Ramasinta. Hari ini ada satu tuh lihat tuh di jadwalnya ada perkiraan datang dari Jakarta satu penerbangan aja. Nah, jam akan 1 datang. siang. Nah, Dan kita Oke. juga pengen tahu kan situasi di keberangkatan bagaimana, nanti kita lihat ya. oke, baik. Ikuti terus perjalanan kita hari ini. Oke, Ramasinta Batam Indonesia masih di ruang 1007. Saya Santenya Semarang, kali ini sudah bersama dengan yang punya bandara. Jadi nggak enak. Ada Pak GM Pak GM Bubu Bandara Hang Nadiem Batam, Bapak Beni Syahroni. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sedikit aja ya Pak ya. sama-sama Bu. Pengen kepo Pak, nanya-nanya nih Pak nih. Siap. Selama larangan mudik nih dari 6, iya benar ya, dari 6 sampai 17. Nah, katanya sih pada tanggal 4 dan 5 ini terjadi penumpukan atau puncak arus mudik di Bandara Hang Nadiem Batam. Betul nggak sih Pak? Benar apa tidaknya saya hanya menyampaikan data bahwa sesuai data yang terakhir itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4 dan 5 sebelum ini dilarang mudik, itu memang terjadi lonjakan penumpang itu tanggal 5. Itu kita yang keluar itu sekitar 6.400 orang. Nah, ini yang paling tinggi dari penerbangan yang lewat Hang Nadiem selama periode itu. Itu ya. Itu ada berapa maskapai Pak yang melayani waktu itu? Tanggal Ya, 5, yang paling banyak biasalah dari Lion. dari Lion. Lion itu biasanya 11, itu bisa 16, tapi grup Lion itu bisa terbang 22 penerbangan. 22 penerbangan. Ya. Dimulai dari pukul berapa Pak? Biasa Ya, pagi ya, sampai jam sore. sore. Nah, kemudian setelah adanya larangan mudik pada tanggal 6 sampai 17, Ya. apakah masih ada penerbangan? Yang kita dapat dari data dari hasil koordinasi dengan airline, yang beroperasi setiap hari adalah Garuda, itu mulai dari tanggal 6 sampai 17 itu hanya off-nya di tanggal 13-14. Pas Lebaran ya, hari Pas pertama dan hari Lebaran, kedua. iya. Oke. Dan kemudian ada Citylink. Citylink itu ada 4 penerbangan yang dibuka
tanggal 9, 11, 12 sama tanggal 16 dan penerbangannya tidak ada yang ke Jawa. Ada satu yaitu tanggal 9 itu ke Padang dan Medan. Tanggal 10-nya itu ke Palembang. Kemudian ada ke Surabaya kalau nggak salah satu. Kemudian ada juga ke Medan. Dan tanggal 12-nya itu ada juga yang ke Palembang, Medan, Lebaran ya. sama Padang. Dan terakhir itu ada tanggal 16 dia juga terbang. Nah hari ini kan Pak masih tuh terlihat agak rame nih Pak nih. Ini mereka dinas berarti ya? Ya, tetap sesuai dengan apa yang diamanatkan SE 13 tim Satgas. Itu kita memberlakukan itu, memperketat di dalam hal ini masyarakat yang mau menggunakan fasilitas penerbangan ini tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada di SE tersebut. Apa saja sih Pak aturannya? Ya. Kalau untuk PNS tentunya ada surat dinas itu yang minimal eselon 2 yang tanda tangan dan cap basah. Kemudian kalau untuk pengecualian ada masyarakat itu ada kemalangan atau yang ada mau bersalin istrinya atau ada yang hamil itu bisa juga, tapi harus melampirkan surat dari SIKM dari kelurahan. Oh, dari kelurahan. Nah, kalau untuk swasta itu boleh surat tugas juga, itu minimal harus level direktur dan tanda tangan, ya? Tapi dengan menunjukkan stempel dan cap basah. Cap basah. Jadi tidak bisa di-scan ya? Itu kaleng-kaleng kalau Jangan. Nah, Pak, respon dari calon penumpang sendiri ini gimana Pak? Keberatan nggak sih dengan aturan-aturan yang sudah memang harus dipatuhi Pak? Ya, kita melihat ini ya semuanya kita harus ikut aturan ya. Karena ini tujuannya kan baik. Tujuannya baik untuk memutus COVID-19 ini. Ya bagaimanapun kita harus ambil masyarakat harus terima tentang hal itu. Tapi nggak pernah ribut ya Pak di sini ya? Alhamdulillah lancar. Bapak bisa diceritakan nggak sih Pak? Di sini kan di depan tuh sebelum mereka masuk tuh banyak sekali tuh ada anti-risu itu apa aja sih Pak? Ya, sesuai dengan arahan dari kementerian kita juga menyiapkan pelayanan untuk masyarakat, yaitu menyiapkan fasilitas genus dan rapid antigen. Dan ini semua hanya fasilitas kita Bubuang Hadim bekerjasama dengan RSPP. Ya. Jadi mulai prosesnya di sini kalau yang bilik ini itu bilik rapid antigen, kalau yang itu genus. Oh, itu genus ya Pak ya? 40.000 ya Pak sekarang genus? Ya, dari mulai buka sampai sekarang nggak ada naik turun. Jadi tetap 40.000. Jadi itu genus itu Pak Sinta, ini rapid test. Ini ya Pak? Antigen. Kalau ini Pak, ini apa nih? Ini proses administrasi keuangan, bayarnya di sini. Bayarnya di sini. Habis itu pendaftaran. Oh, pendaftaran. Oke. Lalu baru masuk ke sini. Setelah dapat hasilnya baru masuk ke sini. Dan ini juga dicek kembali. Dicek kembali surat-surat. Jadi kalau yang ini surat-surat kita cek dulu mengenai surat tugas. Nah, surat tugas ini dicek oleh Satgas Covid Bubuang Hadim, itu ada aurinya, kemudian ada dari kepolisiannya, dari Kapolsek. Nah ini yang membantu kita dalam hal menseleksi boleh apa tidaknya masyarakat terbang. Nah, ada nggak sih Pak dari sekian calon penumpang yang ternyata tidak lolos? Itu karena apa? Ya kemarin sih ada waktu ke Natuna, ada suatu tugas kita jelaskan. Pada hari pertama mereka mau terbang, kita bilang hanya penerbangannya cuma sekali. Akhirnya dia membatalkan tugasnya ke Natuna karena baru setelah tanggal 17 lagi harus baru bisa terbang. Jadi Natuna memang sekali waktu itu tanggal 6. 6 ada penerbangan. Nah, seperti airline yang lain, grupnya Lion Group atau Sriwijaya itu dia juga tetap terbang kalau ada request. Jadi dia tidak, kalau secara schedule dia tidak ada. Tidak ada ya, tapi by request ya Pak ya? Request, ya. Kemarin ada terbang sekali Lion, kemudian tanggal 11 ini Sriwijaya ada terbang juga. Pak, itu harus ada maksimal berapa orangnya nggak sih kalau request gitu Pak? Ya tergantung airline-nya. Oh tergantung airline-nya ya? Oke. Nah Pak, seputar ini nih PMI.
Ya. yang ada di Batam nih. Kalau Ya. misalkan mereka akan pulang ke tempat masing-masing ya, daerah masing-masingnya, itu ada syarat-syaratnya nggak Pak? Ya, kalau PMI kan memang sudah pada tahu semua ya, Ya. bahwa mereka yang PMI yang datang ke Batam itu harus lewat karantina dulu 5 hari, 5 hari. kemudian hasil tes PCR tesnya harus negatif. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, mereka boleh pulang menggunakan jalur laut atau udara. Udara. Terakhir Pak pertanyaannya, kira-kira kapan prediksi puncak arus balik di Bandara Hang Nadiem Batam ini? Puncak arus balik saya prediksikan di setelah tanggal 17. 17? 8? Kira-kira Pak, 18 sampai tanggal berapa gitu Pak, kira-kira? Mungkin sama juga kali ya waktu posisi di waktu Mudik saat ya? melakukan mudik. Jadi tanggal 45 kalau gitu berarti 18-19. Gimana Pak persiapan menyambut arus balik nanti Pak dari petugas Bubu sendiri? Ya, kalau untuk arus balik kita Bubu Hang Nadiem secara personil siap dan juga teman-teman dari KKP juga siap. Karena nanti yang banyak berurusan untuk balik itu kan di KKP, haknya mengecek itu kan. Jadi nanti kebalikan dari keberangkatan. Jadi lebih sibuk lagi KKP-nya nanti di posisi mengecek haknya tersebut. Kadang-kadang kita juga sadar bahwa masyarakat kadang-kadang baru diisi itu setelah dia sampai. Nah, sebenarnya kalau bisa terbantu masyarakat mengisi sebelum terbang, haknya itu nanti di saat turun dari pesawat dan tinggal scan saja. Iya ya, tinggal santai gitu kan ya. Oh biasalah. Selalu begitu ya Pak, mendadak gitu kan. Oke Pak, terakhir lagi. Himbauan Pak untuk masyarakat. Apa Pak? Ya, himbauan dengan kondisi sekarang ya tetap lebarannya di masing-masing daerah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Nggak boleh tamasya juga ya Pak ya? Ya, kita coba bagaimana tujuannya kita lihat kan bagus ya, supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kehidupan kita kembali normal kembali. Dan tetap saya berharap masyarakat yang menggunakan fasilitas Bubu Hang Nadiem tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan juga sering-sering cuci tangan. Iya betul sekali. Oke, terima kasih loh Pak Benny Sama-sama, Saloni, Bu. GM dari Makasih. Bubu Hang Nadiem Batam. Masih teman-teman Indonesia, kami Papua sudah berada di dalam ruangan ini loh. Wah, Ya, terima kasih loh Pak Benny sudah mengizinkan kami masuk di dalam ini ya. Ya, Bapak Sinta ya Allah. Jadi Bapak Sinta bisa melihat ini counter-counternya hanya Lion Air yang ada keberangkatan ya. Dan mereka Lion sama Sriwijaya atau Garuda juga kalau misalkan mau berangkat itu pada saat dilarang mudik, dilarang penerbangan itu kecuali ada request ya. ada request. Nah, jadi kalau untuk request bisa ya. Dan untuk berapa jumlahnya? Baik. Ini bisa lihat di sini Ini adalah untuk boarding pass Lion Air. Lion Air. Kedatangan. Ini keberangkatan. Ini kedatangan. Oh, banyak udah sih. Ini bapak ini kita tanya yuk. Bukan, bekerja. Oh, bekerja kemana Pak? Oh, luar negeri. Berangkat hari ini. Iya, Kemana Pak kerjanya? Barangnya di Belgia dong ya? Lebarannya di Belgia, Mas Ida. Lebaran jauh dari keluarga. Nah, Mas Sinta, sekarang saya dan Bambang akan menuju ke ruang kedatangan. Tadi sih terakhir kedatangan dari Jakarta ya, ada Garuda Airlines. Nggak tahu lagi yang mana lagi pesawat Bang ya, nggak ada lagi datangnya. Karena kalau kita lihat dari kita datang haji di awal, sampai itu baru 2 saja. Baru aja. Iya. Kita lihat ke depan, seperti kan lihat. Sepi, nggak ada orang.
Berarti tanggal 13 dan 14 libur. Libur. Tidak ada penerbangan sama sekali ya. Libur dong kita semua. Libur. Lihat ya. Coba dulu. Di DSLR lah. Hai teman sahabat Indonesia, selamat datang di YouTube di channel 1007 107 Batang FM. Saya Santi Anjasmara. Kali ini saya berada di salah satu kantor yang sudah tidak asing lagi karena berada di kantor pelabuhan di Batu Ampar, Mas Sinta, yang akan kita tanya-tanya terkait rencana Lebaran tahun ini. Kan memang ada pelarangan untuk mudik ya. Nah, kira-kira dari informasi yang akan kita dapatkan, kira-kira nih untuk Rama Sinta, apakah bikin Rama Sinta was-was, aduh saya kok tidak bisa mudik nih, apakah ada larangan seperti itu? Kita langsung tanya-tanya saja. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Direktur Sehat, Bapak selamat Nelson pagi. Idris. Baik ya Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Bapak terkait ini nih Pak, langsung aja kita ya Pak ngobrol-ngobrol Iya, santai nggak aja. apa-apa, ya. Bapak terkait rencana pelarangan mudik nih Pak, untuk dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Nah, khususnya di Kota Batam sendiri nih Pak, kalau untuk pelabuhan Sekupang, Punggur, antar provinsi dan antar pulau ini sudah ada larangan seperti apa Pak untuk mudik sendiri Pak? Sebenarnya kalau Mbak ya, kalau kita lihat bahasanya, kita baca sepintas itu larangan mudik. Tapi kalau kita dalami, tidak dilarang untuk orang-orang tertentu sebenarnya. Seperti apa tuh? Ya. Jadi ada orang-orang yang karena keadaannya dia tidak bisa untuk tidak bepergian. Seperti misalnya ada pelaku perjalanan dengan kepentingan mendesak, seperti dinas, keperluan pengobatan. Ya kalau orang sakit bagaimana? Iya, masa dilarang Iya kan? Pak ya? Dan kalau ada dinas mendadak bagaimana coba? Karena kan kalau pimpinan-pimpinan itu dia kan ada hal yang tidak bisa dia tinggalkan, dia harus pergi. Kemudian dia harus berobat. Iya. Berobat itu nggak bisa ditunggu. Nanti orang bisa tambah parah sakitnya dan lain sebagainya gimana? Nah kemudian ada kunjungan untuk keluarga sakit, keluarga ada sakit parah, anak saya di mana? Ini datanglah, tengoklah mak atau tengoklah bapak katanya. Nah, tak ada lagi orang yang urus di sana, ya terpaksa datang. Iya. Nah, kemudian juga kunjungan duka, ada keluarganya meninggal. Iya. Nah, mau tidak mau itu dia harus datang. Dan kemudian juga ibu hamil yang akan melakukan persalinan. Misalnya di satu tempat tidak ada tempat persalinan yang Memadai gitu Pak ya. supaya memadai, dia harus bersalin di tempat lain. Dia mau tidak mau dia harus pergi ke tempat tersebut. Kemudian juga untuk keperluan bisnis, perdagangan diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat seperti mengisi IHAD dan melengkapi surat izin perjalanan tertulis misalnya PNS atau ASN ya, atau sipil negara, pegawai BUMN atau BUMD harus menunjukkan surat izin dari pimpinannya, minimal ditandatangani oleh pimpinan kedua. Nah, kemudian pegawai swasta harus menunjukkan surat izin perjalanan dari pimpinan perusahaannya. Kemudian pekerja sektor informal harus menunjukkan surat izin dari kepala desa, lurah, atau ketua RT atau ketua RW. Jadi kalau tanpa surat itu ya tidak bisa. Kemudian untuk kunjungan duka atau keluarga sakit harus menunjukkan surat keterangan tertulis dari lurah, RT atau RW.
Kemudian bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan untuk keperluan pengobatan, seperti yang sakit tadi, Iya. hamil dan lain sebagainya, nah harus ada surat rujukan dari dokter. Nah itu, jadi mungkin dokter di rumah sakit ini nggak bisa dikeluarkanlah rujukan ke sana katanya. Nah surat rujukan itu diperlukan. Iya. Jadi kalau untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, ya boleh saja dia bepergian. Tapi kalau untuk orang mudik yang pergi happy-happy, tidak ada sebab yang karena hal yang saya sebutkan tadi, itu memang dilarang. Nah, kenapa? Karena kita tidak mau terjadi kasus-kasus seperti di India dan Brazil. Itu gila-gilaan itu sekarang. Pemerintah sudah menerapkan ketentuan untuk membatasi mudik di saat lebaran. Gitu loh Mbak. Iya, Iya. ternyata itu Rama Sinta penjelasan yang lebih rinci lagi. Jadi siapapun boleh mudik tapi dengan beberapa persyaratan seperti tadi. Bapak kalau untuk syarat-syarat misalkan nih ada yang mau pulang kampung nih, misalnya ke Tanjung Pinang yang paling dekat. Itu harus pakai surat gimana Pak? Ke Tanjung Pinang kalau karena alasan tadi boleh. Boleh ya, ada Tapi, surat. ada syarat lagi. Syarat lagi. Nah, syaratnya yaitu dia harus melaksanakan rapid antigen. Nah, kalau swab PCR itu bisa berlaku 3 kali 24 jam. Kalau antigen 2 kali 24 jam. Ada yang lebih murah. Ada satu lagi apa ya? Genos. Genos Napas. Nah, jadi Genos itu murah. Biayanya 40.000. Iya. Berlaku 1 kali 24 jam. Kalau mau pergi Tanjung Pinang silakan, Genosnya ada kok di Punggur. Oh, berarti sekarang di Punggur sudah diberlakukan ya Pak Genos ya? Sudah ada. Nah, detailnya nanti bisa tanya Pak Ferry. Oke. Pak Ferry adalah GM terminal penumpang yang membawai seluruh terminal penumpang baik domestik maupun internasional. Oke. Masih untuk Bapak nih. Ya. Pak, ada arahan nggak atau ada himbauan untuk masyarakat Kota Batam yang mau mudik nih dalam ada beberapa hari ke depan ataupun juga nanti harus balik? Arahnya hanya satu. Apa tuh Pak? Ikuti aturan pemerintah. Itu aja. Ya. Singkat, Rawasinta, simple. Tidak, jangan keluar dari itu. Kenapa? Pemerintah membuat aturan begitu adalah untuk kemaslahatan kita juga. Ya. Jangan keluar dari itu. Jangan bilang COVID itu tidak ada. Betul. Nanti Masih ada ya Pak yang kalau udah kena baru tahu, oh iya ada rupanya. Jangan sampai menyesal ketika udah kena. Memang banyak orang mengatakan penyesalan itu datangnya di kemudian. Tetapi lebih baik kita berpikir dari awal daripada menyesal kemudian. Nah itu. Nah jadi bagaimana caranya di lapangan, prosedur dan segala macamnya, ada Pak Ferry. Ada Pak Ferry menunggu saya. Pak Nelson, terima kasih banyak Pak Nelson. Ya. Saya ke Pak Ferry ya. Silakan. Oke. Ya. Baik, masih dapat Indonesia, kita beralih ke salah satu narasumber yang lainnya ini berurusan dengan data penumpang nih biasanya. Ada Pak Ferry Wise nih. Selaku apa Pak? GM Pelabuhan Penumpang. GM Pelabuhan Penumpang. Kalau tadi kan ada Kepala Direktur Pelabuhan ya, ada Bapak Nelson ini. Sekarang kita ke Pak Ferry. Saya panggilnya Pak Ferry aja ya. Boleh, apa kabar Pak Ferry? Baik. Nggak mudik ya Pak? Nggak dilarang. Dilarang mudik. Bapak, setelah ada aturan dilarang mudik nih dari tanggal 6 sampai tanggal 17, kira-kira nih di Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar? Nggak ada ya? Sekupang, Punggur. Itu ada ini nggak Pak? Ada lonjakan kenaikan penumpang nggak Pak? Kalau begini ya, jadi memang karena informasi akan ada pembatasan arus mudik ya tanggal 7 sampai tanggal 6 sampai 17 ya. Dan ini sudah lama diinformasikan oleh pemerintah. Memang ada beberapa masyarakat ini yang mencoba untuk melakukan mudik sebelum pembatasan ini cukup banyak ya. Nah itu seperti misalnya dari Sekupang ya. Kalau dari Sekupang itu ada yang berangkat itu dari tanggal 22 April sampai 5 Mei nih. 22 April sampai 5 Mei. Artinya sebelum pembatasan itu ya. Iya. Itu yang berangkat itu ada 16.000 orang. 16.000. Ke mana aja Pak? Kemana saja tuh. Jadi ada ya? yang ke Dumai, ada yang ke Tanjung Balai, Tanjung Batu ya,
Nah, jadi dari sana itu ada 16.000 orang itu yang berangkat itu. Iya. Kalau dari Punggur memang kan karena dari Punggur ini kan untuk tujuan pelabuhan yang Tanjung Pinang ya, yang dekat-dekat ya, itu sekitar 23 ribuan. 23 ribuan. Waduh. Nah, jadi memang masyarakat ada yang mencoba untuk memanfaatkan sebelum diberlakukannya itu ya. Diberlakukan pembatasan ini. Kira-kira gitu nih situasinya di sana sekarang. Nah, Bapak, kalau nanti setelah tanggal 17, tanggal 18, apa nih kesiapan dari pelabuhan sendiri nih, Pelabuhan Punggur atau juga Kupang nih? Membludak kira-kira gimana Pak kesiapannya? Jadi, tentunya setelah tanggal 17 ini kita kan masih belum dapat edaran ini, ya. Apakah masih tetap diberlakukan seperti yang tanggal 6 sampai 17 ini, artinya dengan pembatasan ya, dengan pengecualian ya. Dengan pengecualian untuk orang-orang yang memang punya kepentingan gitu loh. Jadi kalau kita dari sisi pengelola pelabuhan sih ya tetap seperti yang kita terapkan sekarang ini. Di pelabuhan itu kan sekarang itu ada Satgas Covid nih. Iya. Satgas Covid ini mereka ini akan memeriksa ini ya kelengkapan dari penumpang dari ya, yang berangkat. Antigennya, kemudian surat-surat yang diperlukan untuk yang pengecualian ya. Nah kemudian kan posko lebaran ini juga masih tetap ada nih, ya masih tetap ada. Artinya dalam rangka untuk pencegahan COVID ini kita tetap untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang memang diinstruksikan dari pemerintah. Ya, jadi semuanya itu harus kita jalankan gitu Bu, kira-kira. Bapak, selama diberlakukannya Satgas di pelabuhan-pelabuhan, kan para penumpang, calon para penumpang itu harus menunjukkan surat ya Pak ya? Ya. Kira-kira ada nggak pernah sih Pak mendeteksi gitu kalau ada salah satu calon penumpang yang ternyata suratnya tuh bohong loh Pak? Ada nggak sih Pak kata seperti itu? Sementara ini masih belum ada. Oh belum ada. Belum ada, ya belum pernah kita temukan calon penumpang ini membawa surat palsu. Keterangannya surat palsu gitu ya, baik itu yang antigen, genos atau PCR. Ya, sampai sekarang sih masih belum ada itu. Ya, jadi paling ada yang kelupaan belum ini genos ya, oke kita siapin genosnya silakan di sini itu saja. Bapak kan nanti paling tanggal setelah tanggal 17 itu 18 ke sekian itu ya, biasanya paling banyak nanti itu di aktivitas kedatangan dari Punggur kah atau dari Kupang Pak? Kalau di ini sih kita sih tetap antisipasi dua-duanya ya. Kalau Punggur itu memang karena dia tujuannya yang jarak dekat ya. Itu sekarang pun misalnya nih dalam kondisi pembatasan itu penumpangnya juga lumayan juga nih, ada 300-an orang nih setiap hari nih. Per hari ya. Setiap hari, artinya memang kalau ke Pinang itu kan banyak yang pegawai, banyak yang pegawai, dan memang ya orang-orang yang punya kepentingan lah, yang berdagang kan boleh juga nih, kan dibolehkan ini, yang penting ada suratnya gitu loh. Jadi saya pikir sih antisipasinya ya kurang lebih sama juga ini kita gitu loh persiapannya. Tapi kalau untuk yang di Kupang ini kan banyak dari berbagai tujuan ya Pak ya? Dari berbagai tujuan ya datang ke sini. Ya memang Satgas Covid ini mau nggak mau memang harus ekstra kerja keras ya Pak ya? Kerja keras ini untuk memeriksa semua persyaratan-persyaratannya. Ya, jadi ya memang ya ada kemungkinan, apalagi sudah pembatasannya sudah selesai ya. Iya. Ya bagaimanapun ya sekarang garda depannya itu di Satgas Covid-nya, gimana caranya untuk memeriksa kelengkapan dari si penumpang ini, kira-kira gitu. Bapak kan kemarin itu ada gosip nih katanya kalau selama ini dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 ataupun sebelumnya kemarin tidak ada kapal yang menuju ke antar pulau. Apakah betul seperti itu Pak? Tidak benar. Jadi hoax ya. Hoax. Jadi kapal itu tetap standby. Tapi dikurangi kah? Tidak dikurangi, tapi memang ya tergantung penumpang ya. Ya, jadi kalau memang ini kan agen kapal ini juga kan pasti punya hitung-hitungan nih biaya operasional nih. Artinya kalau cuma 1-2 orang lah, mungkin mereka akan menunggu dulu penumpang sampai. Kalau di Kupang itu sekarang tuh sekitar 20 orang berangkat.
oke. 20 orang berangkat. 20 Jadi berangkat. tidak ada penghentian operasional di pelabuhan, tetap berjalan. Gitu. Nah itu dia nih Ramasinta. Jadi hoax ya beritanya. Kalau diinformasikan katanya di Halo Batam tuh Pak kemarin ada informasi bahwa ada penyetopan katanya armada kapal ke ini tidak lagi beroperasi. Ternyata hoax ya. Iya. Oke. Bapak ada himbauan nggak nih untuk calon penumpang? Nah, ya kalau untuk calon penumpang ini satu kalau memang harus berangkat, ya jangan coba dilihat deh ini ya, jangan terlalu lama juga di pelabuhan yang menunggu, karena nanti kan kelihatan berdesak-desakan ya. Jadi ya kalau memang masih bisa setengah jam sebelum berangkat baru datang gitu ke pelabuhan. ya. Nah karena memang kita juga menjaga ya biar jangan terlalu ada penumpukan orang. Nah tetap juga ya seperti himbauannya pemerintah ya tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan dengan 3M itu, jaga jarak yang paling penting, dan ya mempersiapkan persyaratan yang dipersyaratkan sebelum berangkat. Jadi tidak masih mencari-cari persyaratannya di mana gitu, repot di sini ya. Nah, kira-kira itu aja nih himbauannya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan dalam di pelabuhan lah, begitu. Oke, Ya. terima kasih Pak Ferry Terima kasih, Wais. sama-sama. Nanti izin kami mau ke Pelabuhan Punggur, Pepes Kupang boleh ya Pak ya? Boleh, silakan, Oke, silakan. siap. Ibu, Oke, ya. terima kasih banyak Yo, Pak. sama-sama Ibu. Nah, Ramasita Batam Indonesia, itu dia tadi sudah kita dapatkan informasi-informasi terakurat langsung ya dari narasumbernya, baik itu dari bersama dengan Bapak Naswan Idris dan juga Bapak Ferry Wais. Oke, kita nanti akan melihat-lihat kondisi Pelabuhan Sekupang dan juga Pelabuhan Telaga Punggur. Saya Santi Jasmara, kita kembali ke lapangan dulu ya. Bye. Hai Ramasinta, masih di ruang 1017. Sekarang kita sudah berada di depan Pelabuhan Punggur keberangkatan ya, untuk keberangkatan ke Tanjung Pinang dan sebagainya. Kita masuk ya, Bang? Ya, kita lihat dulu bagaimana arus penumpang ya Iya. di sini. Oke. Ya, kita ke depan. Oke, Ramasita Batam Indonesia masih di ruang 1017 dan sekarang saya sudah di Telaga Punggur, di Pelabuhan Telaga Punggur menuju ke Tanjung Pinang, dan saat ini adalah di ruang keberangkatan, ruang tunggu dan keberangkatan. Dan di samping saya ini sudah ada para pelajar, ternyata mereka udah selesai PKL di Tanjung Uncang ya, di Tanjung Uncang mau kembali ke Tanjung Pinang, ada 4 orang. Dan ini dia Ramasinta, ada surat nih, salah satunya nih ya, contoh buat Ramasinta. Kalau ini pelajar sih ya, ini langsung ada surat dari sekolahnya menunjukkan bahwa 4 orang ini baru saja selesai melaksanakan PKL dan akan kembali ke Tanjung Pinang. Di mana tepatnya Tanjung di ininya di PKL-nya deh? Di Batu Aji. Di Batu Aji, Tanjung Uncang 3 bulan ya. Dengan nama siapa? Ini Setiawan. Oke. Ini udah selesai apa memang dipulangkan karena COVID? Emang dari awal perjanjiannya sampai 15 Mei karena dapat libur dari bengkel, jadi kami balik lebih cepat. Oke. Gimana dengan PKL-nya? Lancar ya? Lancar. Pulang lagi ke Tanjung Pinang, lebaran di Tanjung Pinang ya. Oke. Jadi Tanjung Pinangnya di mana? Saya Batu Lapan. Di Batu 8. Silakan ada yang kenal dengan ini anak pelajar-pelajar ini komen ya, silakan di Tanjung Pinang. Oke, makasih banyak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Nah, Ramasinta itu dia salah satu contoh surat tadi ya yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa menyeberang ke Tanjung Pinang. Yang lainnya kita tunggu aja.
Nah, saat ini kita sedang berada di dalam ruang. Ini ada di ruangan ya. Biasanya penjualan tiket di sini ramai sekali kalau hari-hari biasa. Tiket gitu. Iya benar bang. Iya. Biasanya kan setiap konter selalu Ramai ya? dengan menawarkan tiket. Ayo Bintang, oh channel bayar di Ramadan. Ayo nah, gitu ya. Sekarang tak ada. Tapi ampun, ya nalah. Kita ke bawah. Kita ke bawah. Hai Ramasita. Setelah kita seharian jalan-jalan muter-muter, kita akhirnya akan pamit di edisi apa sekarang ya? Edisi larang mudik. Karena kita tadi kan udah ke kantor pelabuhan Batam yang ada di Batam Ampar, kemudian ke Telaga Punggung, ke bandara juga. Pokoknya seru banget. Sip. Apa bang? Yuk, berarti kita akhiri ya perjalanan kita hari ini. Sekali lagi kami dari tim Ruang 1007 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe Ruang 1007. Dan kita ketemu di program-program yang lainnya ya, pastinya seru sekali, jangan sampai terlewatkan hanya di Ruang 1007. Bye bye.